Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, ini melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman, yaitu unboxing LCD Oppo RX17 Neo ya, paket online. Nah, di sini di video kali ini kita akan langsung pasang LCD-nya. Kemarin kan baru tes aja ya, hanya tes ditempelkan konektornya saja. Oke, kali ini saya akan lepas dulu LCD-nya. Seperti biasa, setelan blower di panasnya 100, anginnya 5 sampai 7. Oke, ini saya bantu dengan plat untuk membuat celah di LCD-nya. Ini nggak tahu ya apakah sudah pernah ganti LCD atau belum ya, karena dari bentuk fisiknya ini sepertinya sudah pernah diganti. Cuman kita nggak tahu ya, karena ini juga HP jarang ada di pasaran. Saya juga heran nih kok bisa dapat HP ini dari mana gitu ya. Ya ini karena bukanya cukup mudah, ini kayaknya LCD-nya juga udah pernah diganti ya kayaknya. Ya, ini buat LCD-nya teman-teman. Jadi aslinya yaitu Super AMOLED. Jadi kalau mau ganti yang bisa support fingerprint, harus beli yang minimal OLED yang support finger under display. Jadi kalau yang in-cell biasa itu pasti nggak support. Ini sudah terlepas, dan ini kayaknya bukan yang ori ya teman-teman. Ini yang kemarin ya, LCD yang kemarin kita unboxing. Ini ada mereknya, sedangkan yang saya lepas tadi kayaknya juga ada mereknya ya, cuman kurang paham. Karena LCD-nya juga sudah nggak nampil gambar, jadi nggak bisa mendeteksi apakah LCD-nya masih ori bawaan atau sudah pernah diganti. Oke, ini saya percepat karena ini hanya membersihkan. Jadi jangan lupa buat teman-teman, kalau mau masang LCD harus dibersihkan lem sisa LCD yang lama, karena akan membuat LCD nggak rapet ke frame karena ada ganjalan bekas lem. Oke ya, ini sebenarnya nggak perlu lepas mesin atas ya, tapi biar lebih mudah saya lepas saja. Dan untuk konektor LCD juga sebenarnya di mesin bawah, bukan di mesin atas, jadi nggak perlu lepas baterai ya teman-teman. Ini saya bersihkan cukup lama ya, jadi saya percepat karena bekas lemnya kering, jadi harus dikerok bener gitu ya kan. Ada yang biasanya lem masih agak basah, jadi bisa di congkel, ditarik gitu bisa. Kalau ini kering, jadi harus dikerok. Oke ya, ini masih saya bersihkan. Ini akan saya tes dulu ya teman-teman. Jadi tes dipasangkan ke frame seperti ini. Oke, ini jadi biar nanti lebih presisinya lebih pas gitu. Ini sembari saya cari, saya tekan-tekan apakah bisa presisi ke frame. Karena kalau dilihat ya, LCD yang in-cell OLED, AMOLED itu sangat beda ya teman-teman. Kalau yang OLED itu sudah pasti bisa presisi, apalagi yang AMOLED, Super AMOLED itu pasti langsung rapet gitu. Tapi kalau yang seperti ini ya, yang non finger ini pasti rada tebel di pinggirnya, nggak curve atau nggak melengkung gitu, jadi nggak bisa presisi ke framenya. Oke ya, ini sudah saya lepas tadi untuk plastiknya. Ini lumayan ya, lumayan presisi, artinya ya tinggal kita akalin supaya nggak tembus atau nggak keluar cahaya dari LCD-nya. Karena penyakitnya ya teman-teman, kalau beli LCD yang tipe seperti ini, yang in-cell itu pasti tebal, dan di frame itu rada tebal dan
nggak nempel ke frame-nya, itu nggak nempel banget gitu. Dan pasti kalau nggak pas pemasangannya itu, kalau nggak pas pemasangannya itu bisa keluar cahayanya. Jadi cahayanya bisa kita lihat dari sisi kita miringin HP-nya itu ada cahaya keluar. Oke, ini sambil saya cari-cari celah dulu sebelum saya tempelkan lem, karena nanti kalau sudah dilem ya, kalau sudah dilem nanti bingung gitu. Sudah mau kering kita masih presisikan LCD gitu. Oke, ini langsung saja saya kasih lem ya, karena tadi sudah kita cek ya kemarin ya pas unboxing, itu sudah dicek dan lumayan presisi, sudah dites untuk pengetikan nomor itu bisa, karena nggak tahu kodenya jadi nggak bisa dicek lebih jauh gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk memberikan lemnya disesuaikan, jangan terlalu banyak, karena ini untuk bezelnya di framenya ini tipis ya teman-teman. Nah untuk naruh lemnya ini tipis di framenya, jadi kalau kebanyakan ngasih lemnya nanti lemnya tumpah ke bagian bawah, akhirnya ngenain LCD-nya, dan takutnya kalau LCD-nya bocor, lemnya bisa masuk ke LCD dan membuat LCD-nya mati lagi gitu. Nah itulah yang terjadi ketika kita kalau masang LCD tidak hati-hati, itu sering terjadi human error ya, karena ngasih lemnya kebanyakan, kemudian ngikat karetnya terlalu kencang, bahkan untuk neken LCD-nya terlalu neken, akhirnya ya human error gitu. Oke, ini sudah selesai ngasih lem, saya akan langsung pasang. Ini lumayan presisi ya teman-teman, bisa masuk ke framenya. Yang penting kita atur ya seberapa untuk bagian atas sama bawah. Seperti biasa saya untuk nahan LCD-nya pakai karet gelang ya, karet gelang, tapi ngikatnya nggak perlu di double, nggak perlu diputar 2 kali karetnya seperti biasa, cukup sekali masukkan begini. Nah karena kalau kita double takutnya, karena ini LCD-nya bukan yang ori dan bukan yang AMOLED atau OLED, ini khawatir retak dalamnya, pecah gitu ya. Nah itu yang sangat tidak diinginkan ya, karena kasus LCD error setelah dilem banyak ya teman-teman, nggak sedikit, yaitu karena ngikatnya kencangan salah satunya. Atau bisa jadi ketika sudah dilem masih normal, begitu pasang backdoor ya, ditekan begitu, neken untuk masukin backdoornya ke frame, jadi error. Ada juga seperti itu. Jadi macam-macam banget ya teman-teman, untuk human error ketika masang LCD ini banyak banget. Makanya sangat was-was begitu kalau pemasangan LCD. Ya mungkin terlihat mudah ya bagi teman-teman kalau misalnya nonton begitu, ternyata mudah ya ganti LCD. Jadi nggak semudah yang dilihat ya teman-teman, resikonya juga besar gitu. Kalau LCD-nya bermasalah juga pastikan yang bertanggung jawab adalah teknisi yang masang gitu. Kecuali sudah lewat garansi atau sudah diambil HP-nya nggak ada garansi, ya sudah berarti kesalahan user gitu. Oke, ini untuk pengeleman LCD sudah ya, ini kurang lebih sudah sekitar 1 jam kalau nggak salah, ini melebih kayaknya ya. Ini saya cek bagian fisik untuk lem, lumayan sudah kering ya. Terus ini saya cek apakah masih ada yang belum nempel, jadi saya tekan sedikit apakah LCD-nya bergerak. Kalau sudah enggak berarti sudah nempel kering di lemnya gitu. Kalau ditekan sedikit masih bisa gerak LCD-nya, berarti lem di bagian itu kurang atau belum kering lemnya. Oke, ini saatnya saya tes lagi ya teman-teman. Pasang mesin, kemudian saya akan tes LCD-nya apakah masih bisa menyala ya. Mudah-mudahan nggak ada error. Alhamdulillah keluar logo Oppo.
Apakah bisa masuk? Ya, bisa masuk ke wallpaper gitu ya. Oke, ada kode. Nah, ini saya cek nomornya, bisa ya, aman, masih bisa nyala dan LCD nggak ada white spot atau bercak putih. Nah, jadi buat teman-teman kalau ada yang nanya ya, jadi kenapa kok setelah masang LCD ada bercak putihnya bang dan sebagainya, itu mungkin karena tadi ada lem yang masuk ke celah-celah LCD gitu. Itu salah satunya. Ya, ketika sebelum dipasang semua baut dan sebagainya kok ada white spot atau noda putih gitu biasanya di pinggir atau di pojok. Itu karena ada lem yang masuk dan itu ya harus dibersihkan. Kalau mau hilang dibersihkan lemnya lalu di lem lagi ya teman-teman. Nah, itu kan repot gitu. Makanya ketika masih lem tadi harus diperkirakan benar. Kemudian ada lagi karena baut ya teman-teman. Jadi kalau masang bautnya itu terlalu kencang, muternya kekencengan bautnya, itu bisa tembus ke frame bagian depan dan ngenain LCD, neken LCD-nya. Nah, itu juga bisa membuat si LCD jadi bercak putih gitu. Jadi triknya ya teman-teman, kalau masang baut ya jangan terlalu kencang. Kalau pas diputer sudah agak berat set, nah itu sudah tinggalkan saja. Jadi itu sudah cukup. Ya, jangan terlalu kencang banget. Jadi untuk HP ini beda sama motor ya teman-teman. Kalau motor itu bautnya harus kencang bener ya, sampai bunyi krek krek sampai kencang gitu ya. Nah, kalau HP nggak bisa, bahaya kalau HP ya. Jadi jangan terlalu kencang. Oke, ini ya tinggal saya pasang untuk penutup mesin bagian bawah. Ya, jadi cukup diputar lalu sampai sudah mulai kencang sekali. Nah, sudah begitu. Itu supaya aman ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah biasa bautnya kencang banget dan aman ya silahkan saja. Ini tips dari saya begitu. Oke, ini frame yang di samping. Jadi untuk bingkai yang ada tombolnya ini sudah pecah ya teman-teman. Dan juga ini ya teman-teman, user minta juga untuk diganti bagian backdoornya, bagian penutup. Nah, ini juga user minta diganti. Namun saya sudah cari di toko spare part terdekat nggak ada, di online juga nggak ada teman-teman ya. Saya juga heran kenapa nggak ada yang jual gitu. Untuk backdoornya saja gitu. Jadi untuk backdoornya ada yang jual, namun harganya luar biasa mahal. Saya nggak tahu apakah itu karena pemesanan dari luar kena bea cukai atau gimana, saya kurang paham. Mungkin teman-teman ada yang mau ngecek di all shop ya, apapun, ketik saja backdoor Oppo RX17 Neo. Nah, itu kalau yang saya cek itu memang harganya mahal banget, ada tapi mahal banget ya teman-teman, lebih mahal dari LCD-nya gitu. Nah, ada juga yang jual cuman dari luar negeri kayaknya. Nah, itu kayak misal apa ya, AliExpress atau apa itu ya. Nah, itu ada yang jual, namun ya itu kita harus ada bea cukai dan pasti ya ribet urusannya gitu. Maka ini nggak saya ganti backdoornya ya. Jadi nggak saya ganti, cuman saya bersihkan lalu saya rapikan saja. Ini juga masih ya hanya bagian bawah yang rada sempel dikit, tapi nggak masalah. Ya, jadi sudah saya sampaikan ke user kalau untuk backdoor saya nggak bisa nyarikan karena emang susah nyarinya gitu. Cuman usernya masih berharap kalau ada carikan gitu. Saya nggak bisa menjanjikan karena memang nggak ada teman-teman ya. Kalau di Indonesia masih banyak yang jual, walaupun harganya rada mahal, nggak apa-apa lah. Tapi ini mahal banget gitu ya. Dan banyakan yang jual dari luar negeri, nggak tahu sih apakah ini barangnya PO gitu ya, pre-order atau bagaimana, saya kurang paham. Mungkin teman-teman yang paham bisa komen di kolom komentar ya teman-teman.
karena saya juga kurang terlalu update juga kalau beli online. Oke, ini seperti biasa sudah saya berikan lem. Ini saya tekan dengan karet gelang. Nah, kalau bagian backdoor ini saya memang kencangkan ya teman-teman, karena kalau nggak dikencangkan begini biasanya dia ngebuka lagi. Bagian yang dilem dia akan ngebuka gitu modelnya. Jadi kayak nggak kelem gitu jatuhnya. Seperti masang LCD juga, jadi bagian horizontal dan vertikalnya kasih karet. Videonya cukup sampai di sini. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.